Pengertian prosa. Prosa adalah karya sastra yang berbentuk rekaan atau fiksi, dengan alur dan tokoh yang berasal dari imajinasi. Prosa juga merupakan bentuk tulisan yang disusun dalam kalimat dan paragraf, berbeda dengan puisi yang menggunakan ritme dan ritma. Prosa dapat mencakup berbagai genre seperti novel, cerpen, esai, dan drama. Karakteristik utama prosa adalah penyampaian ide dan cerita secara langsung dan jelas. Memungkinkan pembaca untuk mengikuti alur tanpa terikat pada struktur berirama atau meter. Prosa sering digunakan untuk menggambarkan pengalaman emosi atau menggali tema tertentu dengan lebih mendalam. Ciri-ciri prosa diantaranya ada 1. Bentuk naratif. Prosa disusun dalam kalimat dan paragraf mengikuti alur yang jelas. 2. Penggunaan bahasa yang jelas. Bahasa yang digunakan umumnya lugas dan mudah dipahami tanpa terikat pada ritme atau rima. 3. Karakter dan plot. Prosa sering melibatkan karakter yang dikembangkan dan plot yang memiliki konflik dan resolusi. 4. Tema yang mendalam. Prosa mampu mengeksplorasi tema dan ide yang kompleks seperti cinta, perjuangan, dan identitas. 5. Gaya penulisan. Penulis dapat menggunakan berbagai gaya teknik seperti deskripsi, dialog, dan monolog untuk memperkaya cerita. 6. Fleksibilitas genre. Prosa mencakup berbagai genre termasuk fiksi, non-fiksi, dan sastra yang memberikan kebebasan dan penyampaian. 7. Penggambaran realitas. Prosa seringkali berusaha mereplikasikan realitas kehidupan, meskipun bisa juga bersifat fantastis dan imajinatif. Ciri-ciri menjadikan prosa sebagai salah satu bentuk sastra yang bervariasi. Berikut ada beberapa jenis prosa beserta penjelasannya, yaitu 1. Prosa fiksi, novel. Karya prosa panjang yang mengisahkan cerita fiktif dengan karakter, alur, dan tema yang kompleks. Cerita pendek atau cerpen, karya prosa yang lebih singkat daripada novel. Biasanya fokus pada suatu momen atau tema tertentu. Novel grafis, kombinasi antara gambar dan teks yang bercerita dalam format yang mirip dengan novel. 2. Prosa non-fiksi, esai, tulisan yang menyampaikan pendapat, analisis, atau refleksi penulis mengenai satu topik. Biografi, kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain menggambarkan pengalaman, pencapaian, pandangan pribadi. 3. Prosa liris, karya yang mengekspresikan perasaan dan emosi penulis, seringkali dengan bahasa yang puitis, meskipun tidak terikat pada bentuk puisi. 4. Prosa drama, teks yang ditulis untuk dipantaskan mencakup dialog antar karakter, biasanya dalam bentuk naskah drama. 5. Prosa ilmiah, tulisan yang menjelaskan atau membahas konsep ilmiah, penelitian atau analisis secara sistematis dan objektif. Setiap jenis prosa memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, tetapi semuanya berfungsi untuk menyampaikan cerita, informasi, atau gagasan kepada pembaca. Di sini ada contoh prosa dalam bentuk cerpen dan esai. Contoh cerpen. Di sini saya akan menceritakan contoh cerpen yang berjudul Anak Angsa Mencari Ibunya. Sebiji telur telah menetas. Krak. Tiba-tiba seekor anak angsa keluar dalam telur itu. Ang, ang, ang. Anak angsa itu mencari ibunya. "Kamu ibu saya kah?" tanya anak angsa kepada sapi. Bukan, saya ibu sapi." "Kamu ibu saya kah?" tanya anak angsa kepada kambing. Bukan, saya ibu kambing." Itu adalah cerita pendek yang bisa saya ceritakan. Contoh esai yang berjudul Pentingnya Belajar. Belajar merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan belajar, kita bisa memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis.
Dalam dunia yang semakin kompleks ini, kemampuan untuk memahami berbagai sudut pandang belajar sangatlah berharga. Belajar juga dapat menjadi sarana pelarian dan realitas yang menonton. Karena itu, belajar itu kita juga diwajibkan supaya otak kita bisa cerdas dan berkarakter dan langkah yang tepat untuk mengembangkan diri kita. Kedua contoh di atas menunjukkan bagaimana prosa dapat digunakan untuk menyampaikan cerita dan ide yang jelas dan terstruktur.